Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis dini hari. Pria 44 tahun yang merupakan petugas KPPS ini meninggal dunia saat melakukan perhitungan surat suara di TPS 86 Perum Taman Nuri. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, pria dengan dua anak tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sedang beristirahat depan TPS pada Rabu malam. Ia kemudian dilarikan ke klinik di dekat TPS. Namun ketika sampai di klinik, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Diduga korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengemudi ojek online ini meninggal dunia akibat kelelahan. Menurut Ketua KPPS, Satriawan sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan tidak memiliki riwayat penyakit berisiko tinggi. Mungkin kalau perkiraan saya itu dia kayak masuk angin ya Pak. Kalau kayak angin duduk apa gimana nggak tahu juga ya, soalnya kita sebagai teman kayaknya riwayatannya dia juga sehat-sehat aja. Apa mungkin dia, soalnya kalau dibilang capek ya kurang tidur ya kurang tidur soalnya. Diduga kelelahan, Dulhanan, Ketua KPPS di Dusun Pasinan Timur, Desa Singojuru, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur, meninggal dunia pada Rabu sore. Korban mengeluh sesak nafas saat proses penghitungan suara di TPS 18 Desa Singojuru berlangsung. Korban yang dalam kondisi lemas kemudian dilarikan ke rumah sakit menggunakan motor. Meski sempat mendapatkan pertolongan medis, nyawa korban tidak tertolong. Jenazah pria berusia 50 tahun ini kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tidak ada terasa mengeluhkan apapun, jadi seperti biasa. Selain usianya masih 50 tahun, saya lihat juga kondisinya juga ya, saya lihat tadi menurut teman-teman ya yang di lapangan KPPS karena itu segar, bukan tidak ada kendala. Rencananya korban akan dimakamkan pada Kamis pagi. Tim Liputan CNN Indonesia. Penyelenggara Pesta Demokrasi di Kota Pontianak hingga Kamis subuh masih berjibaku merampungkan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Sementara itu puluhan petugas KPPS di Goa, Sulawesi Selatan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis karena terlalu letih bekerja di TPS masing-masing. Hingga Kamis subuh, wajah para tim kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, termasuk juga para saksi maupun pengawas TPS ini, tampak kelelahan. Sebagian tidak dapat menyembunyikan lagi wajah sayu dan kantuknya. Bahkan untuk sekedar rebahan atau hanya selonjoran meluruskan kaki di kursi pun, mereka harus pandai-pandai mencari waktu di jeda tugasnya sebentar. Di sela waktu luang itulah, para penyelenggara pesta demokrasi ini menyempatkan rehat sejenak secara bergantian, termasuk memanfaatkan waktu untuk membalas pesan seluler dari keluarga atau menelepon anak di rumah. Seperti seorang anggota KPPS yang bertugas di TPS 013, Kelurahan Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, ini misalnya. Ada apa-apa, belum selesai. Bisa jadi subuh balik ke Bapak. Gantian titip makanannya nanti aja ya, buat besok pagi ya. Di TPS 013, proses rekapitulasi suara baru usai pada Kamis dini hari menjelang pukul 2:30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut Ketua KPPS tempat, kendala jaringan dan input data serta proses pengiriman melalui aplikasi Serekap menjadi salah satu faktor tersulit. Apalagi dengan jaringan internet yang tersendat saat mengunggah, membuat proses pelaporan memakan waktu lama. Sementara itu, beginilah suasana Puskesmas Palangga, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari saat merawat puluhan petugas KPPS yang jatuh pingsan saat tengah melakukan tugas penghitungan suara. Para pasien mengeluh sakit pada ulu hati hingga kesulitan bernafas. Salah satu petugas KPPS menyatakan rekan-rekannya itu kelelahan karena terus bekerja sejak awal pencoblosan hingga penghitungan suara pemilu 2024. Mungkin karena capek dari kemarin kurang tidur. Ini yang masuk rumah sakit hari ini apanya Pak? Ketua KPPS. Ketua KPPS 2020. Dari
TPS 20 bisa jadi tanggal 1 Kecamatan Palang. Pihak puskesmas mengaku pasien petugas KPPS mulai berdatangan sejak Rabu malam pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah hingga Kamis dini hari. Para pasien umumnya mengalami kelelahan akibat kurang istirahat dan pola makan yang tidak seimbang. Meski puluhan petugas KPPS dievakuasi ke rumah sakit, proses penghitungan suara terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.